Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Pertanyaan semoga bisa bertanya nanti ya. Satu lagi. Nah ini nanti juga mau saya tanya ini soal karantina. Dia kan nggak pernah bahas soal karantina. Pertanyaan semoga bisa bertanya nanti ya. Satu lagi. Nah ini nanti juga mau saya tanya ini soal karantina. Dia kan nggak pernah bahas soal karantina. Karantina luar. Karantina luar negeri. Dia kan nggak pernah membahas pelanggaran karantina yang dilakukan RLP-nya dan Ahmad Dhani sama Mulan Jamila. Udah dipoto semua ini. Udah ya. Nah, nanti mau saya tanyain dia. Karena waktu itu saya awal ribut sama dia itu ketika saya membuka pelanggaran karantina yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Nah, saya buka semuanya, terus akhirnya si AS ini saya notice lah. Bang AS kan sering menyuarakan hal-hal yang belum terbuka nih di publik. Kok nggak ikut membicarakan rekan sejawatnya? Dia malah nyindir saya kan sebutannya pegiat medsos. Dia malah bilang pegiat media sosial itu iri dengan rezeki orang lain. Saya sakit hati dong, ngapain saya iri rezeki sama orang lain? Rezeki kan udah ada yang ngatur. Akhirnya jam 12 malam, karena emang saya udah sakit hati sama statementnya dia, saya chat petinggi OJK yang menanyakan Ferrari 458 milik AS. Lalu ketika subuh, saya langsung ditelepon oleh AS dengan nomor pribadinya +1. Ditelepon, dia menyampaikan permintaan maaf karena membuat statement pegiat medsos iri dengan rezeki. Terus selain meminta maaf, dia juga meminta take down iri dengan rezeki. Terus selain meminta maaf, dia juga meminta take down postingan saya. Itu semua saya lakukan dan endingnya dia mengajak saya liburan ke Bali untuk bertemu dengan dia karena dia sedang sama keluarganya itu sedang berlibur ke Bali. Nah makanya kenapa akhirnya sekarang saya fight, karena saya benar-benar sakit hati. Dia bilang saya pemeras. Kalau teman-teman mau tahu, saya punya semua bukti. Dia yang ngajakin saya ke Bali, bayarin tiket pesawat dan hotel, tetapi transportasi dan uang harian saya tanggung sendiri. Nah ketika habis ketemu, saya chat dia dong, Bang izin saya mau minta tembus transport sama uang harian saya. Itu saya nggak pakai nominal, dia tiba-tiba transfer aja. Nah lantas kenapa ketika di podcast Dedi dia bilang saya memeras 15 juta? 15 jutanya itu dari mana? Mutasi rekening saya siap tunjukkan dan siap dibuka. Misalnya rekening saya nggak diblokir ya, dia itu hanya transfer 5 juta untuk ganti rembes. Padahal uang yang saya keluarkan selama di Bali 12 hari itu lebih dari 50 juta. Bayangkan aja kok saya bisa-bisa difitnah memeras. Dan apalagi dia bilang katanya ketika saya meng-up kasus penyelundupan barang mewah ini, dia bilang katanya ujung-ujungnya uang. Nggak sama sekali. Saya dan Bu Made itu udah ada plan, dan bahkan Bu Made itu udah saya suruh untuk cepat-cepat ke Indonesia. Untuk apa? Untuk membawa data tersebut ke beberapa instansi. Ya salah satunya KPK, PPATK, dan OJK. Kita mau laporin semuanya. Kita ingin membuat aduan sebagai masyarakat. Suruh untuk cepat-cepat ke Indonesia. Untuk apa? Untuk membawa data tersebut ke beberapa instansi. Ya salah satunya KPK, PPATK, dan OJK. Kita mau laporin semuanya. Kita ingin membuat aduan sebagai masyarakat. Tapi kenapa ketika kita punya plan, kita langsung ditangkap. Dan Bu Made pun ketika dia meng-up di akun Instagramnya tentang pelanggaran karantina, dia dicat oleh AS katanya nggak usah lah angkat-angkat hal begitu. Dia bilang, nah ini kan ada tanda tanya besar. Kenapa kita seorang AS, seorang anggota wakil ketua komisi 3 DPR RI kok nggak pernah nge-up masalah pelanggaran karantina? Teman-teman bisa cek lah, dia nggak pernah nge-up sama sekali itu dia nggak pernah sama sekali. Nah makanya itu saya sekarang udah siap fight. Saya berharapnya semoga semua kezoliman ini terbuka, karena ketika ditangkap saya benar-benar tidak pernah dikasih rilis ke media untuk berbicara. Dan teman-teman kemarin pun bisa lihat itu kemarin ada usaha untuk pembungkaman. Ketika saya berbicara ke media, ditariklah, di borgol lah. Sekarang pun mudah-mudahan ya pengadilan ini tidak terkena intervensi dari seorang wakil ketua komisi 3. Semoga pengadilan ini benar-benar bekerja untuk negara. Jika memang nanti ada dugaan-dugaan, pastilah saya akan sampaikan ke lawyer saya untuk KPK mengawasi pengadilan ini. Karena kita harus fair. Saya itu rakyat. Rakyat itu tugasnya apa sih? Kita kalau misalnya pemilu disuruh memilih. Terus kita nggak boleh ngawasin kalau misalnya wakil rakyat ada kerja. Rakyat itu tugasnya apa sih? Kita kalau misalnya pemilu disuruh memilih.
Terus kita nggak boleh ngawasin kalau misalnya wakil rakyat ada kejahatan, kan itu hak kita, benar nggak? Nah itu loh maksudnya, makanya nanti juga saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan, apalagi saya mau menanyakan kenapa dia tidak menerima ibu saya ketika silaturahmi ke rumahnya, padahal dia framingnya itu katanya dia selalu menerima tetangganya, selalu baik, selalu akrab, itu orang tua saya nggak terima. Terus yang kedua, saya mau nanya, dia ada nggak pegang bukti saya memeras? Kalau tidak ada, saya akan buat LP, itu aja. Karena saya pengen tahu mulutnya siapa yang kata dia kan mulutmu harimau. Nah kita buktikan siapa yang mulutnya harimau, itu aja. Kalau saya sih berbicara pakai data, nggak pakai asumsi. Hanya orang bodoh yang berbicara dengan asumsi. Berarti bisa dibilang yang waktu penampilan jadi podcastnya Dedi itu nggak benar bang? Nggak ada yang benar. Makanya kenapa saya kayak sakit hati banget mau ngelawan, karena itu kok bisa-bisa dia bilang saya memeras gitu loh. Apalagi si dokter Bunglon saya bilang memeras, itu dia nawarin itu 80 juta. Kalau mau tahu teman-teman, nantilah kalau misalnya dokter Bunglon itu saya bahasnya nantilah. Saya fokusnya sama si AS dulu aja. Karena AS kenapa dia tidak mau menyelesaikan masalah ini, kenapa dia tidak mau menerima permintaan saya, padahal ketika saya posting tentang chat di Gojek yang tadi saya bilang, saya mau memaafkan dan saya mau take down postingan. Itu, saya pengen balikin aja lagi. Kenapa nih dia benci saya? Apa karena saya mau memaafkan dan saya mau take down postingan? Itu, saya pengen balikin aja lagi. Kenapa nih dia benci saya? Apa karena dia takut dan ingin naik ke DKI 1? Karena kalau dia naik ke DKI 1, ada saya dan Polsek, otomatis dia akan kacau. Karena kejahatannya ya lumayan lah, kita banyak yang tahu. Nah itu aja sih paling teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Nah itu bang yang tadi bang, sorry, yang terkait katanya ada pembunuhan itu seperti apa bang? Itu ketika saya ditangkap di Mabes Polri, saya bilang kan, bang kalau emang beritanya rilis ke media, saya minta juga dirilis karena saya ingin berbicara. Tetapi penyidik saya bilang katanya demi menjaga nama baik saya dan Ahmad Saroni. Kan teman-teman tahu, kalau misalnya video permintaan maaf itu tidak saya buat, mungkin di teman-teman di luar sana tidak ada yang tahu bahwa pelapor sebenarnya adalah Ahmad Saroni melalui kuasa hukumnya Ahmad Suyudi. Nah itulah salah satu cara saya. Terus yang kedua pun kemarin kayak tiba-tiba kok hari-hari saya persidangan awal-awal enak nih, statement enak, terus kenapa tiba-tiba kemarin kayak nggak boleh gitu loh. Bahkan saya ketika nunjukin kertas saja ada salah satu intel kejaksaan yang menegur saya, udah nanti dulu. Itu kan sebagai dugaan upaya pembungkaman untuk saya gitu loh. Kalau memang dia benar, tidak usahlah melakukan upaya pembungkaman. Dan hari ini pun, tadi saya kaget, hari ini saya dikawal oleh kurang lebih 5 sabara dari Polres Metro Jakarta Utara. Dan saya diborgol. Saya kayak jangan larang saya, Pak. Iya. Tapi saya bilang lawyer saya loh, masa saya pegang ini nggak boleh? Berarti ini saya pegang. Boleh, bahkan ini nggak mau saya. Iya. Saya nggak mau pegang. Mari. Ayo, jalan. Ada kapan gimana nih untuk laporannya KPK kemarin gimana kak? Momen yang saya tunggu ya, karena saya akhirnya bisa bertemu dengan wakil rakyat yang membungkam saya sampai detik ini. Mudah-mudahan lancar, semua kezoliman terbongkar. Motor. Mas, udah lancar ini ditumbuk. Yuk lepas bang. Udah dong, udah jelas ya. Bang Ade, gimana nih hasilnya dari laporan KPK kemarin? Akan ada tambahan bukti lagi nggak? Tunggu. Ya.